Jangan Gus, kenapa aku jelek? Oke Wi, fisik bisa dirubah, materi bisa dicari, tapi yang tulus tidak datang 2 kali. Jack menyala Wi, Agus nih bos, pemplet dong. Kok Agus, ada aja Agus. Ya oke, di luar dari video yang tidak nyambung, kalian ngerasa nggak sih kalau ternyata bekerja itu lebih sulit dari kelihatannya? Dia tuh pernah cerita ke saya, katanya dulu waktu SMA dia itu pernah bilang ke ibunya, kalau dia capek belajar terus. Aduh, ada aja otakmu ini kok. Katanya ya ngapain belajar, orang udah pinter ya. Kata ya anak polos dan lugu waktu itu, sekarang sudah tidak polos dan sudah tidak lugu. Tapi waktu akhirnya dia nyobain dunia kerja, ternyata ya banyak capeknya ya mas. Iya, namanya juga kerja gitu. Terus dia nanya ke saya, mas, jalur kaya raya yang paling cepat itu apa ya? Saya bilangnya ya anak pejabat. Ya tapi di samping alasan Daudnya nggak pernah habis, kita harus mensyukuri dengan pekerjaan apapun yang kita miliki. Karena banyak di luar sana yang kurang beruntung, dan saya baca itu dari banyak komen-komen kalian juga disebatin. Kalian masih berusaha dapetin kerja, berusaha interview, banyak hal lah yang kalian lakukan untuk mendapatkan kerja. Bahkan nggak jarang ada juga yang cerita kalau gelar dan pendidikan tinggi rasanya jadi percuma situ. Dan saya mengakui itu. Gelar dan pendidikan tinggi itu buat saya cuma tanda kalau kalian pernah mengenyam pendidikan, dan itu nggak salah. Sekali lagi itu benar. Kalau kalian memilih jalan itu benar. Sekali lagi itu benar, itu untuk menambah wawasan kalian. Dan gak sedikit juga dari orang-orang yang sudah mendapatkan gelar, sudah menyelesaikan pendidikan tinggi, mereka rela banting setir demi mencukupi hidup sehari-hari. Karena sebuah pekerjaan itu gak ada yang sempurna. Enggak juga lah ya. Ada, tapi yang gak semua. Dan itu semua seperti pekerjaan dari pria satu ini. Siapakah dia? Jadi begini ceritanya. Pria ini, Gauzy Lei. Lei adalah seorang bapak rumah tangga yang bekerja di sebuah perusahaan IT. Di sana, Lei menjabat sebagai kepala direktur. Tentu saja gajinya juga bisa diatur. Lei ini hidup dalam sebuah keluarga yang berkecukupan. Ia tinggal di sebuah rumah besar bersama anak istri dan juga kedua orang tuanya. Awalnya, Lei ingin memisahkan tempat tinggal mereka dan mengalah tinggal di hunian yang lebih kecil. Namun karena sang ayah tak ingin terpisah, akhirnya mereka semua pun satu rumah. Gini-gini, Lei memiliki seorang istri yang cantik, namanya Xiaoni. Diketahui pernikahan mereka telah menginjak usia 15 tahun. Dan selama itu juga, mereka dikaruniai seorang putri manis yang bernama Jia. Seperti layaknya kepala keluarga, pagi itu Lei harus bergegas menuju kantornya. Dan seperti ibu kota pada umumnya, Beijing adalah kota yang padat, merayap, dan juga ngap. Ribuan orang bertumpah ruah di jalanan pagi itu. Situasi ini jelas tidak cocok untuk orang seperti saya, yang dikit-dikit gak enakan. Bayangin kalau Lei kayak saya. Ya bisa-bisa dia sampai kantor 5 jam setelahnya. Kawan-kawan, gue yang rajin. Sesampainya di kantor, seperti biasa, Lei segera absen dan langsung mengkoordinasi timnya untuk menyelesaikan proyek yang dikerjakan. Awalnya situasi berjalan baik-baik saja. Namun saat ia sedang istirahat, bawahannya berkata bahwa para petinggi ingin menemui Lei. Hari itu, secara sepihak, Lei dipecat dari kantornya.
Alasan mereka memecat Lei adalah usianya yang tak lagi muda. Selain itu, jabatannya yang tinggi menyebabkan pembengkakan anggaran. Oleh karenanya, pihak kantor lebih memilih asisten Lei yang lebih muda untuk menggantikan posisinya. Lei pun marah, padahal ia telah bekerja siang dan malam, bahkan sering mengambil lembur tanpa dimintai atasan. Selama 11 tahun bekerja, Lei benar-benar mendedikasikan dirinya hanya untuk pekerjaan ini. Namun semua alasan itu tak lagi berarti, karena sekali sang bos bilang pecat, ia tetaplah pecat. Pikiran Lei pun seketika runtuh, dan dia pun juga seperti hilang arah. Seolah cicilan rumah, tagihan SPP sekolah sang putri dan juga kebutuhan sehari-hari semakin menghantuinya. Hari-hari berikutnya ia habiskan hanya untuk melamar kerja ke berbagai perusahaan yang ada. Namun lagi dan lagi, faktor umur menjadi masalah yang pelik untuk Lei sekarang. Sang ayah yang tahu Lei menganggur malah memarahinya. Bagaimana hidup keluarga mereka jika Lei tak punya pemasukan? Padahal dulu ia telah berjanji akan bekerja keras agar sang istri Xiaoming tidak perlu kesusahan. Namun, apa yang Lei lakukan hingga dirinya dipecat seperti ini? Mendengar cecaran itu, Lei hanya terdiam, seolah perasaannya tidak penting untuk dipahami. Hari itu, Lei mengejar seorang penipu yang menjanjikannya pekerjaan jika Lei mau membayar deposit sebesar 150.000 yuan atau setara dengan 332 juta rupiah. Namun pria itu malah berbohong. Selama berhari-hari ia menghilang dari Lei. Oleh karena itulah, Lei meminta balik seluruh uang yang didepositkannya hari ini. Lei menjelaskan bahwa uang itu adalah uang pesangonnya dan juga tabungan terakhir keluarganya. Namun yang namanya penipu tak mungkin mau untuk mengembalikannya. Sepertinya kini masalah adalah sahabat baru untuk hidup Lei. Hari itu ia diberitahu sang istri jika ayah telah jatuh sakit. Lei bergegas untuk menyusul mereka ke sana. Rasa sedih dan duka pun tak lagi bisa Lei rasakan saat tahu tagihan rumah sakit sang ayah di luar dugaannya. Ia mencoba untuk menawar, namun pihak rumah sakit tak menggubris. Jika Lei ingin sang ayah dirawat, maka mau tidak mau ia harus melunasinya. Dan sebenarnya dipecatnya Lei ini belum diketahui oleh sang istri. Dan hari itu juga saat Xiaoming tahu Lei telah dipecat, ia marah. Ia marah bukan karena Lei menganggur, namun ia marah karena Lei tak bercerita kepadanya. Xiaoming menganggap bahwa Lei tidak percaya bahwa istrinya ini mampu membantu keluarga. Lei hanya bisa tunduk lesu dan minta maaf. Lei hanya tak ingin hidup istrinya susah. Tapi bagi Xiaoming, pernikahan adalah perjuangan dari dua arah. Pernikahan adalah dua manusia yang saling berusaha, melengkapi dan menguatkan satu sama lain. Oleh karena itu, mari kita cari solusi ini secepatnya. Dan jangan pernah lagi memendam masalahmu sendiri. Keesokan paginya, saat sedang mencari lowongan, tiba-tiba Lei penasaran dengan pria muda di dekatnya. Pemuda itu tengah melakukan live TikTok dan bilang bahwa penghasilannya per bulan mencapai 12.700 yuan atau sekitar 28 juta rupiah. Lei yang mendengar itu segera bertanya, "Kamu kerja apaan, Dek?" Dengan santai, pemuda yang bernama Agus ini bilang bahwa dirinya adalah kurir makanan. Jika Lei tertarik dalam pekerjaan ini, ia bisa scan langsung barcode yang ada di bagian belakang motornya, ucap Agus. Jelas saja Lei segera menuju tempat itu. Terlihat ratusan kurir tengah bersiap untuk pekerjaan mereka. Pak Zhu sebagai manajer lapangan pun memberikan instruksi bahwa pelanggan adalah raja. Lakukan apapun agar pelangganmu senang. Selalu tersenyum itu tidak salah. Tapi yang terpenting, antar pesanan mereka dengan selamat dan juga cepat. Lei segera mendekati Pak Zhu dan menanyakan apakah ia bisa bergabung dengan mereka. Pak Zhu awalnya menolak, karena ia melihat Lei bukanlah orang yang tepat. Lei terlihat seperti pria tua pemalas yang ingin segalanya serba cepat. Padahal dalam menjadi kurir seperti Shopee Food, selain cepat, Lei harus bisa teliti dan sabar.
Namun Lei menegaskan bahwa dirinya sangat serius dengan pilihan ini dan ia akan bekerja sekeras mungkin demi pekerjaan ini. 送单之前要先点击上线，上线之后。请尽快前往。看一下小哥。哎呀，谢谢。骑手已取餐。工具外套没有了，你先凑合存这个。好的。大哥，你把肚子收一收哈。啊，我明天给你找个大码的。他皮肤黑，又高又壮，所以我们就都叫他大黑。吃饭，但就算是这样，他依然是我们站点的内卷一个跑男。哎呀，臭死！他从来都是只点米饭不点菜，但是这一片哪家菜馆子？你要想赚15000块，你就一定要拼一点，知道吗？攒钱了噻，攒钱干啥呢？攒钱去搏。耗30分钟，点击接受之后开始计时，千万不要超时，超时就会有差评。 Lei pun memulai hari pertamanya sebagai kurir. Ia nampak sedikit kesusahan dengan pekerjaan barunya itu. Lei berulang kali terlambat saat mengantar pesanannya. Mulai dari pesanan yang ketinggalan, warung makan yang ramai jadinya Lei bingung pesanannya yang mana, sampai si pelanggan gak jawab telepon pas udah sampai titiknya. Namun ya gimana, Lei gak bisa apa-apa. Karena Pak Zu pernah bilang bahwa pelanggan adalah raja. Mereka bisa melakukan segala hal kepada para kurir Shopee Food, termasuk Lei. Dan oleh karena itu, Lei harus pasrah menerimanya. Saat di rumah, Lei terlihat sangat kelelahan. Mungkin ini adalah kali pertamanya bekerja dengan seluruh tenaga. Xiaomin yang melihat itu pun berusaha untuk meringankan beban suaminya. Namun melihat suaminya yang kepayahan seperti ini, membuat Xiaomi menyarankan Lei untuk tetap mencari lowongan lain. Namun mencari lowongan tak semudah itu. Lei juga bilang, pendapatannya masih belum cukup untuk mengcover tagihan mereka. Dan oleh karenanya, yang bisa Lei lakukan sekarang hanyalah berusaha lebih keras dan lebih baik setiap harinya. Keesokan paginya, karena tahu ratingnya buruk, Lei mulai bekerja lebih keras lagi. Ia juga mulai berani untuk mencari jalan pintas menuju lokasi pelanggannya. Beragam rintangan tak lagi menjadi masalah bagi Lei sekarang. Ia tak lagi menggubris ucapan jahat dari pelanggan. Ia bahkan selalu memberikan senyuman. Hal itu ia lakukan demi kebahagiaan keluarga dan juga kesembuhan sang ayah. Namun Lei hanyalah manusia biasa, yang terkadang juga ada batasnya. 不好意思啊，地址停错了。你这带我送了1个多钟头，你知道吧？我已经道歉了，你还要我怎么样了？说怪谁？怪谁？你要说什么？你是不是要？客户取消了帮买的订单。 Malam itu, ayah Lei sudah diperbolehkan pulang ke rumah. Namun satu hal yang membuat malam itu berubah menjadi malam yang menyesakan. Ayah Lei mendapati bahwa sang anak kini menjadi kurir Shopee Food. Ia pun mulai mencaci, menghina, dan merendahkan anaknya ini. Untuk apa menjadi lulusan terbaik di kampus, jika akhir-akhirnya menjadi kurir Shopee Food seperti ini? Ucap ketus dari sang ayah. Namun Lei sudah mengusahakan segalanya. Bahkan dia sudah mengirimkan ribuan CV ke semua loker yang ada. Tapi hasilnya, nihil. Keluarganya memang tak pernah mau mengerti Lei. Apapun yang sudah Lei lakukan tak pernah berarti bagi mereka. Namun Xiaomin mencoba menenangkan sang suami. Tapi Lei benar-benar lelah dengan ini semua. Ia mulai meluapkan seluruh emosi yang ia rasakan kepada orang-orang yang ia cintai. Dan hasilnya, mungkin akan jadi penyesalan untuk Lei ke depannya. Hari demi hari pun berlalu. Walau ayahnya menentang pekerjaan ini, namun Lei tak punya pilihan lain. Ia tahu, menjadi kurir dipandang rendah oleh banyak orang. Apalagi dengan status lulusan terbaik yang ia miliki, serta riwayat pekerjaan yang sangat tinggi. Hal itu membuat beban yang ada di pundak Lei terasa begitu berat. Namun selama perut orang yang ia sayangi terisi, itu sudah lebih dari cukup.
Bahkan bagi Lei, kini kesehatannya sudah tak lagi penting. Diketahui, Lei mengidap penyakit hipoglikemia. Ia harus rutin menyuntikkan insulin ke tubuh agar gula darahnya selalu stabil. Namun karena tak punya cukup waktu untuk istirahat, kondisi badan Lei semakin melemah. Ditambah lagi, Lei selalu memaksakan diri. Sampai akhirnya, melihat sang anak banting tulang tak kenal waktu, sang ayah pun kini menjadi iba. Ia juga menyesal karena telah memarahinya. Bahkan ayah Lei bilang bahwa dirinya tak lagi mau menjalani pengobatan agar beban Lei sedikit diringankan. Ayahnya paham, kini kehadirannya hanya sebagai beban di keluarga. Penyakit yang ia derita juga semakin menggerogoti. Ia tak mau menambah beban masalah kepada anak tercintanya itu. Dibandingkan ayahnya dulu, Lei lebih banyak berkorban untuk keluarga ini. Hanya kata maaf yang berulang kali keluar dari mulut sang ayah. Maaf, ayah selalu egois dengan hidupmu. Dan maaf jika ayah selalu menekanmu hingga lelah. Dan juga maaf, ayah tak pernah tahu apa yang terbaik untukmu. Di pikiranku, aku hanya tidak ingin anakku menjadi pecundang menyedihkan sepertiku. Itulah alasanku menyekolahkanmu setinggi mungkin, agar dirimu bisa membawa perubahan besar di keluarga kita. Tapi ternyata yang kulakukan salah. Seharusnya aku lebih sering mendengarkanmu. Seharusnya diriku lebih banyak mendukung gagasan-gagasanmu. Dan seharusnya ayah selalu ada saat pundakmu terasa makin berat dan duniamu mulai runtuh tak tersisa. Lei, maafkan ayah. Mulai hari ini, tidak perlu lagi memikirkan pengobatanku. Kerjalah sebaik mungkin demi keluarga kecilmu. Dan masalah penyakitku akan kulama sendiri. Jangan pernah anggap remeh ayahmu ini, anak. Melihat kondisi itu, Lei ingin menaikkan performanya. Ia mulai mendekati beberapa kurir senior yang ada di sana. Termasuk Yanto, seorang kurir Shopee Food dengan performa terbaik. Ia menjelaskan mengapa Lei selalu mendapat pesanan dengan upah yang kecil. Itu disebabkan performa Lei kurang baik. Lei harus lebih jeli mencari jalan pintas dan jalur tersingkat untuk mengantarkan pesanan. Jika Lei mampu melakukan itu semua, peringkat Lei perlahan akan naik dan mulai mendapatkan pesanan dengan upah yang besar. Agus juga menerangkan, selain menghafal rute tercepat, Lei juga harus menjalin hubungan yang baik ke setiap tenan yang ada. Ramah tamah itu bukan hal yang salah. Jika pesanan Lei tak kunjung usai, ia bisa mulai membantu tenan untuk menyiapkannya. Lalu saat Lei mengantarkan pesanan itu, pastikan senyum Lei lebih lebar daripada rasa kesal yang ada di hatinya. Karena Lei harus ingat, pembeli adalah raja. 祝您寿比南山，祝您早日康复，祝您用餐愉快。哦，对不起，祝您幸福。请问谁过生日？我。Happy birthday！ 给你一个赞，快，师傅辛苦啊！谢谢谢谢。什么赞叹？还没收到呢。都转给你了，我连点外卖的钱都没有留。您好，您的外卖，祝您用餐愉快。Berkat ketekunan Lei, kini peringkatnya semakin naik. Ulasan positif muncul satu demi satu. Hal itu juga berimbas ke pendapatannya yang semakin naik. Tak hanya itu, dengan ilmu IT yang Lei miliki, ia mulai mendesain sebuah aplikasi untuk memudahkannya dalam bekerja. Ia memasukkan jalan demi jalan pintas yang pernah Yanto beritahu. Dan hari itu, Lei berniat untuk mengujinya. Tapi setelah mengurus pesanan temannya, Lei segera menyusul ke rumah sakit. Namanya Lau.
Ia bilang bahwa kecelakaan seperti itu sudah biasa. Bagi Lau, tidak ada rasa sakit yang melebihi tangis keluarganya yang kelaparan. Oleh karena itu, Lei tak perlu mencemaskannya. Lei lalu mengantar Lau pulang. Terlihat sebuah rumah kecil di tengah pembuangan sampah. Sejenak, Lei tertegun saat melihat anak dari Lau sedang menderita leukemia. Lau menjelaskan mengapa ia berkata bahwa kecelakaan tadi tidak seberapa. Itu karena ada mereka yang selalu menanti di rumah ini. Lau akan melakukan segala hal demi pengobatan sang putri. Namun Lei memberi saran agar Lau lebih berhati-hati ke depannya. Entah seberapa banyak penghasilan yang Lau dapatkan, jika Lau sampai tiada, siapa yang akan menjaga mereka kelak? Mendengar ucapan itu, hati Lau bagai teriris perih. 相信啊！ Esok harinya, Lei mengumumkan kepada semua kurir yang ada bahwa ia telah menciptakan aplikasi jalan pintas untuk mereka semua. Cara kerjanya cukup mudah. Ia mendesain sedemikian rupa untuk mencarikan mereka jalur tercepat menuju titik pelanggan. Jelas hal itu membuat Pazu sempat tercengang. Oleh sebab itu, kini lebih banyak kurir yang terbantu oleh gagasan Lei. Dan juga kini, pekerjaan Lei semakin mudah. Namun aplikasi buatan Lei belumlah sempurna. Beberapa rute yang ada masih belum memiliki jalur tercepatnya. Dan rute-rute tersebut hanya Yanto seorang yang mengetahuinya. Hal itu jelas menjadi kesenjangan bagi kurir yang lain. Mereka mulai mencaci Yanto karena egois dan pelit. Diketahui, Yanto memiliki sebuah buku catatan mengenai jalur tercepat. Namun hinaan dan cacian itu sama sekali tidak Yanto gubris. Hingga sampai... Hari itu juga, Yanto mengundurkan diri sebagai kurir Shopee Food. Lei yang melihat itu hanya bisa diam dan menyayangkan salah satu teman terbaiknya di sini telah pergi. Namun hidup harus terus berjalan. Malam itu, di tengah derai hujan yang deras, Lei bertemu dengan Cici dan anaknya. Terlihat mereka sedang berteduh karena tak membawa jas hujan. Lei pun segera meminjamkan jas hujan yang ia kenakan. Jelas saja, hal itu membuat tubuh Lei menjadi lemas dan kedinginan. Ia memilih untuk meneduh sejenak, dan tak terasa, Lei terlelap. Teman-temannya pun segera membangunkan Lei dan mengajaknya untuk bertemu seseorang. Ternyata orang yang dimaksud adalah Yanto. Kini, Yanto kembali bekerja di kedai sang adik. Ia bercerita, adiknya dulu adalah seorang kurir Shopee Food juga. Mereka berdua adalah kurir terbaik pada masanya. Namun sebuah kecelakaan hebat membuat sang adik harus mengikhlaskan sebelah kakinya. Dan terpaksa menguras habis tabungan untuk kuliah demi pengobatan. Sejak saat itu, Yanto mendedikasikan hidupnya untuk sang adik. Tak berapa lama, Yanto bertanya kepada Lei, apakah aplikasinya ada kendala? Sembari menyodorkan buku catatannya, Yanto bilang bahwa ia ingin semua orang bisa menjadi yang terbaik sepertinya. Jika memang kendala utama mereka hanyalah sebuah jalur, maka harapan Yanto dengan catatan yang ia tulis ini, Lei bisa memasukkannya ke dalam aplikasi buatannya dan membantu lebih banyak kehidupan yang ada di luar sana. Saat ingin pulang, Lei diperlihatkan sang istri yang sedang bekerja di sebuah salon. Hati Lei terasa hancur. Komitmennya selama ini tidak bisa ia jaga. Bahkan pikiran itu membuat Lei kembali melakukan kesalahan. Ia pun harus menanggung ganti rugi yang tidak sedikit. Baru saja uangnya terkumpul untuk biaya hidup dan melunasi tagihan ayahnya.
kini kembali berkurang. Sesampainya di rumah, Lei pun tak kuasa menahan sedihnya. Ternyata juga Lei telah membelikan sang istri kue untuk menyambut ulang tahunnya. Namun kue itu remuk akibat kecelakaan barusan. Lei kembali meminta maaf kepada sang istri karena ia telah gagal menjadi suami. Namun itu semua tidak benar. Xiaomin mengingatkan apakah Lei lupa dengan perkataannya dulu, bahwa pernikahan adalah perjuangan dari dua arah. Pernikahan adalah dua manusia yang saling berusaha melengkapi dan menguatkan satu sama lain. Dan oleh karenanya, Lei sudah berusaha menjadi pria, suami, dan bahkan ayah yang baik untuk keluarga ini. Berhentilah minta maaf, karena dirimu telah melakukan segalanya. Hari itu, pihak bank datang kepada Lei. Ia menegaskan jika Lei tak segera membayar cicilan sudah menunggak 2 bulan, maka rumahnya akan disita. Lei meyakinkan pria itu dengan bilang, di penghujung bulan, tepatnya pada masa akhir tahun, Lei akan mendapatkan uang itu. Hal itu berkaitan dengan sebuah event yang diadakan perusahaan kurirnya, di mana Pak Zhu berkata bahwa perusahaan pusat akan memberikan bonus 10 kali lipat dari gaji mereka sekarang untuk siapa saja yang bisa menduduki peringkat 1 sebagai kurir terbaik di sana di akhir bulan nanti. Hal itu jelas jadi modal yang kuat untuk Lei mengejar posisi tertinggi di kancah perkuriran dunia. Kini peringkat tertinggi ditempati oleh Agus. Semenjak berhentinya Yanto, performa Agus kian hari kian pesat. Dan di posisi 2 ditempati pria yang menghina Yanto tempo hari. Dan di posisi 3 adalah Lei. Dan hari demi hari berlalu dengan sangat sengit. Persaingan mereka semua pun semakin memanas, khususnya antara Lei dan Agus. Hari itu adalah hari terakhir di bulan Desember. Batas waktu mereka hanya sampai jam 12 malam. Lei dan Agus juga memiliki poin yang sama. Hanya dengan satu pesanan akan menentukan siapa yang berhak membawa pulang uang bonus tersebut. Lei pun bangun dengan tertatih. Darah yang mengucur deras dari kepalanya pun tidak ia hiraukan. Yang ada di pikirannya sekarang adalah menjadi juara dan membawa pulang uang untuk mengubah hidup keluarganya. Di sisi lain, Agus yang terjebak dalam lift pun hanya bisa berteriak panik. Hal itu jelas menjadi kesempatan emas untuk Lei memenangkan perlombaan ini. Asa yang ada di hati masih terus berkobar dengan hebatnya. Seluruh luka yang ia rasakan sama sekali tak mengendurkan semangat Lei. Ia pun sampai ke sebuah klub, titik di mana Lei harus mengantarkan makanan ini. Hiruk pikuk yang ada di dalam sana sejenak mengacaukan fokus Lei. Rasa sakit yang harus ia tahan juga perlahan mulai menggerus kesadarannya. Namun, sebuah lambaian di ujung ruangan telah kembali memantik cahaya dan kobaran api di jiwa Lei. Tepat pada pukul 11.59, sang pelanggan akhirnya menekan tombol diterima sebagai tanda bahwa Lei berhasil dengan seluruh pengorbanan yang ia lakukan. Beberapa waktu pun berlalu. Hari itu adalah hari penghargaan bagi kurir terbaik dari seluruh daerah yang ada di Cina. Nampak wajah Lei menjadi pusat perhatian yang ada.
Setelah dianugerahkan kurir terbaik, moderator pun menahan Lee untuk turun. Di sana, Lee diberitahu bahwa aplikasi buatannya menarik perhatian para petinggi yang ada. Dan oleh sebab itu, mungkin kisah hidup Lee sebagai kurir Shopee Food telah berubah setelah ini. 5 tahun berlalu, kini Lee telah pindah dari rumah lamanya dan memilih hunian sederhana di sudut kota Beijing. Dengan uang juaranya pada hari itu, Lee telah melunasi semua tagihan yang ada. Sang ayah pun kini telah sembuh dari penyakitnya berkat usaha keras yang Lee lakukan. Dan sekarang, Lee diangkat sebagai direktur pengembangan software di kantor pusat aplikasi kurirnya. Mungkin bisa dibilang hidup Lee telah kembali seperti semula. Bahkan mungkin lebih cukup dari sebelumnya. Tapi bagi Lee, kesusahan yang pernah ia rasakan tidak serta-merta membuatnya terlena. Kesusahan yang ia rasakan tidak akan mengubah prinsip Lee untuk hidup sederhana. Bagi Lee, kebahagiaan dari keluarganya lebih dari apapun. Dalam menjalani hidup, pasti akan selalu terjadi berbagai macam dinamika. Hidup itu tak pernah lurus atau naik terus. Kadang juga kita akan di bawah jatuh hingga dasar yang tak pernah kita sangka. Namun pada momen terjatuh, bukan menjadi alasan untuk kita menyerah. Khususnya sebagai seorang pria. Menjadi pria berarti siap berkorban seumur hidupmu demi kebahagiaan orang terkasihmu. Namun pepatah di balik pria hebat selalu ada wanita yang luar biasa, itu juga tidak salah. Keberhasilan Lee juga dipengaruhi sang istri yang selalu mendukungnya. Seorang istri yang tak pernah malu dengan apapun yang suaminya jalani. Ia paham. Ia sangat paham bagaimana beratnya Lee untuk menopang hidup keluarganya. Dan oleh karena itu, ia memutuskan untuk menguatkan pundaknya dan melangkah ke depan bersama. Karena menuntut itu mudah dan berpangku tangan itu ringan. Namun hal yang lebih berat terkadang lebih dipilih. Contohnya, saling menguatkan. Saya Gogon dari segenap tim Bootstrap Glory mengucapkan terima kasih. Terima kasih buat yang sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih buat yang sudah memberikan like. Terima kasih buat yang sudah memberikan komen. Terima kasih buat yang sudah subscribe. Dan juga terima kasih buat yang sudah memencet tombol thanks ya. Karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini sudah membantu channel ini berkembang sampai hari ini. Jadi sekali lagi, terima kasih buat kalian semua. Dan sebelum saya menutup video ini, saya pengen bilang kalau kalian lagi ada banyak masalah dan itu berat banget, yang tenang. Gak perlu buru-buru, gak perlu nyusu-nyusu. Selesaikan dulu dengan kepala dingin. Jadi tarik napas, buang. Tegak kopinya, ambil koreknya dan sebatin aja dulu.